Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Saya kita bersama pada bapak-bapak, ibu-ibu, atau kaum muslimin kaum muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah bil haqq basiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, ninyak mamak sulak dendang dalam nagari, pai tampek batanyo kapulang tampek baba barito, urek tampek baselo, batang tampek basanda, daun tampek bataduh, menjadi suluh dalam kegelapan. Dan teristimewa sahabat Ambo Umon Ustadz Mondra yang luar biasa, putra daerah sini, walaupun suaranya agak melengking tapi luar biasa. Mudah-mudahan sahabat Ambo selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah muliakan dunia akhirat, amin. Dan bil khusus buat para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, yang lagi sempit rezekinya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Kalaupun kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di luar sana juga selalu terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun belum terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, jangan pernah kita membenci saudara kita, jangan pernah kita musuhi saudara kita, tapi tunjukkanlah dengan akhlak yang baik, pertontonkan kepada mereka, berbondong-bondong kita beribadah ke rumah Allah. Mudah-mudahan selalu kita tampakkan kepada mereka, berbondong-bondong kita beribadah ke rumah Allah. Mudah-mudahan dengan itu pula lah terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Ustaz, ambo nak bisa datang ke masjid Ustaz, ambo PNS pagi-pagi pulang petang. Ustaz,
ndak bisa ambo datang ke masjid dah Ustaz. Ambo buruh, ambo bakuli, alun tantu matuari tabi ambo lapai lun tantu matuari tabanam ambo lun pulang dah Ustaz. Kini badan ambo lita Ustaz. Ndak bisa ambo datang ke masjid dah Ustaz. Ndak bisa datang ke masjid, indaklah. Duduklah di rumah, duduk di ruangan tamu, dengarkan kajian koa. Yang marokok patiaklah rokok gak sabatang. Ndak sempat datang ke masjid, duduk di ruangan tamu, duduk di teras rumah, dengarkan kajian ini. Mudah-mudahan besok terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah. Amin ya rabbal. Nanti kalau ada kata-kata yang menyinggung hati, yang menyinggung perasaan, jangan jadikan kajian ini menjadi suatu penyakit. Tapi jadikanlah kajian ini menjadi suatu momentum. Bagaimana sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kalinya saya berdakwah, saya mengisi kajian tabligh akbar ke daerah. Ini pertama kalinya saya lihat ikon yang paling ramai. Serius. Ini yang paling ramai. Ada di Kamang Baru tuh, Masjid Raya Kamang Baru. Setiap tahun saya ngisi kajian tabligh akbar di sana. Ada namanya di Pulau Punjuang, Damas Raya, Masjid Babu Salam. Tiap tahun saya mengisi kajian tabligh akbar di sana. Ada namanya di Bangko, Masjid Darussalam. Sampai di Jambi 1000 tiang, sampai ke Palembang. Saya ini berdakwah dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam hari ini. Ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ndak di sahabat ambo, mungkin kita ndak dipertemukan malam hari ini oleh Allah. Ini adalah rahmat Allah. Hari Rabu dia nelpon, "Uja, bisa bantu ambo Uja?" Apa tuh? Isi kajian di kampung ambo. Hari apa? Insya Allah hari Sabtu. Tuh kajian ambo nan di Padang ko baagi cembo. Kajian subuh, oh ndak wana berangkat subuh dah Uja, wah berangkat jam 10. Tu kajian zuhur ambo ba, kajian maghrib ambo ba, kajian subuh besok ba, kebagian je ke orang. Tolonglah bantu ambo dulu Uja. Datanglah ke kampung ambo. Alhamdulillah ambo sampai ke sini bukan karena apa-apa, bukan ada apa-apa, tapi karena rahmat Allah. Allah pertemukan kita malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah angkat keberkahan dari perut bumi, amin. Sehingga kita selalu menghidupkan cahaya-cahaya Allah, amin ya rabbal. Ayahanda, bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji bulan Muharram, maka banyak para dai kita menjelaskan 1 Muharram atau 1445 Hijriah ini, banyak orang beranggapan Rasulullah itu hijrahnya di bulan Muharram. Lah, tidak. Rasulullah itu hijrahnya bukan di bulan Muharram. Lalu kenapa harus diperingati tahun baru Islam awalnya di bulan Muharram, Ustaz? Semangat hijrahnya itu ada di bulan Muharram. Lalu siapa orang pertama hijrah, Ustaz? Dari Makkah ke Madinah. Ada nama sahabat Nabi. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy menghukumnya sudah mulai main fisik. Maka ada sahabat Rasulullah SAW namanya Abu Salamah mendatangi Rasulullah untuk mengajak Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi ketika itu Rasulullah SAW belum mau hijrah ke Madinah. Maka ketika itu Abu Salamah berusaha pergi dari Makkah ke Madinah untuk hijrah. Sampai di Madinah disambut oleh kaum Ansor yang begitu luar biasa. Dan ketika itu baru 1 minggu, 1 pekan beliau berada di Madinah Al-Munawwarah, dikirimkan surat bahwasannya Abu Salamah mempunyai 3 anak. Anaknya disiksa oleh orang kafir Quraisy, istrinya disiksa oleh orang kafir Quraisy. Maka kembalilah Abu Salamah ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai beliau ke Makkah, ternyata anaknya tidak disiksa, anaknya tidak dihukum. Maka yang tercatat dalam sejarah, orang yang pertama hijrah dari Makkah ke Madinah adalah Abu Salamah. Dan orang yang pertama disiksa oleh orang kafir Quraisy ketika hijrah
adalah Abu Salamah. Maka ketika itu mulai kaum muhajirin mulai dia hijrah berkelompok, karena orang kafir Quraisy sudah mulai menghukum fisik, sudah mulai menghukum anak-anak. Maka ketika itu ada yang hijrah berkeluarga, ada yang hijrah sama istrinya, ada yang hijrah perorangan. Maka di bulan Muharram itu sampai akhir bulan Muharram, Makkah menjadi kosong, mulai sepi. Maka yang ditakutkan oleh orang kafir Quraisy adalah ini Muhammad ini biang keroknya. Maka direncanakanlah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu di sana di Makkah masih ada Abu Bakar, masih ada Ali bin Abi Thalib. Maka bertepatan pada bulan Safar, tanggal 27 Safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang saya sampaikan pada malam hari ini, siapa yang menemani Rasulullah? Lah, bukan itu yang mau saya sampaikan. Karena sudah banyak para ustadz, para da'i yang menyampaikan. Siapa yang menemani Rasulullah ketika hijrah? Siapa yang menggantikan beliau ketika di tempat tidurnya? Di mana gua, di gua mana Rasulullah? Siapa mata-matanya? Siapa orang munafiknya? Siapa orang kafir yang mendukungnya? Bukan itu yang akan mau saya sampaikan pada malam hari ini. Tapi hijrah yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah Al-Munawwarah, beliau menyempatkan mendirikan masjid. Maka yang tercatat dalam sejarah ayahanda Bundo, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah bukanlah Madinah Al-Munawwarah, lah, tidak. Masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah yang tercatat dalam sejarah namanya Masjid Quba. Itu masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa masjid yang dibangun? Kenapa tidak benteng pertahanan perang? Kenapa tidak rumah? Kenapa tidak pemukiman? Kenapa tidak tempat perlindungan? Kenapa masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah? Kenapa tidak rumah? Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah karena masjid itu adalah rumahnya umat Islam. Masjid tempat bersatunya umat Islam. Masjid tempat mengatur perekonomian umat Islam. Masjid adalah tempat strategi mengatur perangnya umat Islam. Maka yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid yang tercatat dalam sejarah namanya Masjid Quba. Ustaz, kenapa masjid ini yang Ustaz bahas, Ustaz? Iya, karena ini orang yang paling banyak saya temui ketika tabligh akbar. Makanya masjid yang saya sampaikan, mudah-mudahan saudara-saudara kita di luar sana ketika mendengarkan kajian ini besok terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah. Amin ya rabbal. Ayahanda Bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dari salat jiwa ka masjid gua, salat subuh wa ka masjid, salat zuhur wa ka masjid, salat asar, salat maghrib, salat isya wa ka masjid, tiap waktu kita salat ke masjid lah ada jaminan sarugolan. Bundo oi anda cia oi ya Bundo lah ada jaminan sarugolan. Belum ada orang yang rajin saya salat tapi waktu alun ado jaminan sarugo, apalagi yang orang yang indah salat. Orang salat saja belum ada jaminan surga. Malahan orang penghafal Al-Quran pun belum ada jaminan surga. Makanya ini kan saya terangkan satu-satu nih. Kok itu Ustaz? Iya. Sedangkan sholat saja belum ada jaminan surga, apalagi orang yang tidak sholat. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, orang yang berhijrah di jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad pun di jalan Allah, alun ado jaminan sarugo. Ketika dari rumah mereka hijrah ke rumah Allah, ketika dari rumah mereka jihad ke rumah Allah untuk melawan hawa nafsunya, mereka sujud di rumah Allah, lalu sampai di rumah Allah mereka meminta kepada Rabbnya,
ulaika yarjuna rahmatallah. Ya Rabb, turunkan rahmatmu kepada hamba. Kalau Allah memberikan rahmat kepada seorang fulan bin fulan, baru ada jaminan surga. Dia ulama, dia pemimpin. Kalau Allah tak berikan rahmat, jangan harap dapat surga. Maka seorang da'i pun, maka seorang ulama pun, maka seorang pemimpin pun belum ada jaminan surga. Karena orang yang dijamin surga oleh Allah hanya orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Hanya itu. Begitupun orang penghafal Al-Quran. Di zaman Rasulullah ada penghafal Al-Quran. Ada sahabat Rasulullah penghafal Al-Quran, tapi tidak dapat jaminan surga. Siapa namanya Ustaz? Nahar Ar-Rajal. Nahar Ar-Rajal sahabat Rasulullah penghafal Al-Quran, tapi tak mendapatkan jaminan surga. Apa yang menyebabkan Nahar Ar-Rajal yang menyebabkan dia tak masuk surganya Allah? Ketika meninggalnya baginda Rasul, muncul nabi palsu di zaman Abu Bakar, namanya Musailamah. Diberi gelar oleh para sahabat Al-Kadzab, orang pembohong, orang pendusta. Tapi ketika munculnya nabi palsu ini dibenarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Nahar Ar-Rajal. Maka di zaman Abu Bakar ketika beliau menjadi seorang khalifah, maka ketika itu banyak orang yang mengakui Musailamah itu adalah nabi. Makanya ketika itu banyak orang pindah agama. Seandainya Musailamah itu hidup di zaman sekarang, atau Nahar Ar-Rajal itu hidup di zaman sekarang, mungkin dia ulama besar, penghafal Al-Quran, tahu asbabun nuzul ayat, tapi ulama munafik, ulama fasik yang ingin menyesatkan umat. Bayangkan berapa banyak sekarang ulama yang ingin menyesatkan umat. Berapa banyak membenarkan para pemimpin bodoh, membenarkan para pemimpin munafik. Berapa banyak. Dan oleh karena itu ayah, bundo yang dimuliakan oleh Allah, hijrah kita secara total. Tapi kan kadang-kadang kan wak main logika aja. Tuh kecik uja tua, orang solat aja keciknya tentu masuk sarugo le dah. Apalagi orang tak solat, orang solat aja keciknya lagi masuk neraka. Apalagi orang tak solat, awak kan masuk neraka aja nya. Ancak nak solat je wali atu bongak nama itu mah. Atu nan bongak tu. Jadikan solat itu untuk menjemput rahmatnya Allah. Kadang-kadang maaf cakap, gara-gara pengurus, gara-gara orang, gara-gara tetangganya nak mau sholat. Contohnya Ustadz, saya yang anehnya kok ketemunya di Sumatera Barat ini ya, tempat kelahiran saya. Saya lama di daerah-daerah lain ayahanda bunda, tapi yang anehnya di Sumatera Barat ini yang saya temukan. Makasihnya Ustadz, apabila telah ada pergantian pengurus baru je pengurus lama, nah pengurus lama kok nak sembayang saya ke Mas Haji le dah. Tapi di siko nak ada dah. Yakin nembo nak ada dah. Orangnya siko hebat-hebat. Serius ayahanda bunda. Pas sombong di Sumatera Barat kau dembo. Padahal masjid ini dia menjadi pengurus masjid tak menerima gaji. Gajinya datang dari Allah, yaitu pahala. Tapi kalau sudah ada pengurus lama digantikan dengan pengurus baru, nah lamu kau nak sembahyang ke sembahyang saji le doh. Contoh, udah maete nak datang ke Mas Haji. Tadi ada kajian tabi akbar diisi oleh Ustaz Joni Al-Anas. Maete nak datang ke Mas Haji, dia nak ketibo Mas Haji itu doh. Batu mati dan tunggu pengurus tu mati baru dia ketibo. Ya Allah ya Rahman. Dan oleh karena itu ayah, bondo yang dimuliakan oleh Allah, hijrah kita secara total. Hijrah kita secara fisik. Hijrah kita secara rohani. Hijrah kita secara harta. Maka di zaman Rasulullah SAW orang seperti ini sudah hidup ayah bundo, sudah hidup. Siapa namanya? Ustadz Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah orang munafik. Ada saudaranya yang bernama Abu Amir, orang munafik. Saya ceritakan dulu sedikit nih sejarah tentang Abu Amir. Abu Amir ini tinggalnya dekat masjid Madinah Al-Munawwarah.
Tapi ketika dia selalu sholat ke masjid hanya ingin dipuji, hanya ingin disanjung, tuh sifatnya Abu Amir tuh. Tapi ketika itu dia konslet, selisih paham dengan salah satu sahabat Rasul, maka dia tidak lagi datang ke masjid karena dia tersinggung. Tidak lagi dia datang sholat ke masjid. Dijelaskan dalam kitab Al-Ala wal Kubra bahwasannya ketika waktu sholat subuh Rasulullah SAW menyampaikan kultum yang tadinya orang ini selalu dilihat oleh Rasulullah sholat ke masjid, ketika itu lagi tidak tampak oleh Rasulullah. 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan tidak tampak. Maka ditanya oleh Rasulullah, mana fulan bin fulan, kata Rasulullah. Dijawab oleh Bilal bin Rabah, tidak ada ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, mana tuh fulan bin fulan, tidak ada ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Gantikan aku di sini, kata Rasulullah. Gantikan aku di sini, biar ku bakar tuh rumah fulan bin fulan. Rumah dekat masjid Yunan kamu sholat ke masjid. Rumah dekat masjid matanya seakan-akan buta. Rumah dekat masjid telinganya seakan-akan tuli. Rumah dekat masjid hatinya seakan keras seperti batu. Gantikan aku di sini, kata Rasulullah. Biar ku bakar tuh rumah fulan bin fulan. Bayangkan, tuh kata Rasulullah, seandainya Rasulullah hidup di zaman awak kini, ayahanda bundo, sudah berapa banyak rumah yang ingin dibakar oleh Rasulullah. Rumah dekat masjid tapi nak mau sholat ke masjid. Allahu Akbar. Paliang-paliang nan ditanya besok siana mencari ustaz itu. Besok jangan tibonya ustaz tu kemari lagi. Apa-apa saya kaji kok batibonya ustaz tu besok kemari ada toko kepala pulang. Kan ada orang nanti kayak itu. Dan oleh karena itu ayah bundo yang dimuliakan oleh Allah, orang munafik ini juga hidup di zaman Rasulullah. Ada namanya Abdullah bin Ubay. Ini saya ceritakan sejarahnya nih. Kalau nak percaya, yang punya Al-Quran atau Al-Quran yang ada di handphone Android, buka ayatnya. Buka surat At-Taubah ayat 84. Saya kaji nih asbabun nuzul ayatnya dulu nih. Ketika itu waktu perang Uhud, Ubay adalah ayahnya Abdullah. Maka ketika itu Ubay ikut berperang bersama Rasulullah. Waktu di perjalanan mau perang Uhud, berkata Ubay kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Bolehkah aku keluar dari perang ini ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, keluarlah. Jihad yang mulia di mata Allah, orang yang memuliakan kedua orang tuanya yang masih hidup. Tapi ibu Ubay ini tak sakit. Ini siasatnya Ubay supaya dia bisa keluar dari medan perang. Maka ketika 1000 pasukan mujahid yang dipimpin oleh paman Rasulullah yang bernama Hamzah terjun ke medan perang, maka ketika itu Ubay berusaha merayu pasukan untuk mengawalnya pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Maka terbujuklah kurang lebih 300 pasukan mujahid untuk mengawal beliau pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Tujuannya cuma satu, supaya Rasulullah kalah di medan perang. Itu tujuan Ubay itu, supaya Rasulullah terbunuh di medan perang. Maka ketika itu yang tercatat dalam sejarah, orang yang berangkat perang Uhud itu pasukan mujahid yang dipimpin oleh Hamzah cuma kurang lebih 700 pasukan mujahid. Bayangkan 700 pasukan mujahid, orang-orang kafir Quraisy itu lebih dari 4.000. Bayangkan, luar biasa kan. Maka terjadilah perperangan pertama yang dipimpin oleh Hamzah. Diatur strategi perang oleh Hamzah, di mana diaturnya sebelum itu di Masjid Quba. Maka didirikan ada pemanah-pemanah di atas bukit. Terjadi perperangan pertama. Maka ketika itu dimenangkan oleh para kaum muslimin yang dipimpin oleh Hamzah. Maka ketika itu pemanah-pemanah di atas bukit turun ke bawah untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Harta perang itu dikumpulkan. Maka ketika itu Hamzah mengatakan, jangan kau berpindah tempat, berdiri di tempatmu, jangan berpindah tempat. Tapi ketika itu para pemanah di atas bukit tak menghiraukan. Dia berusaha mengambil harta perang ini. Maka kelihatan dari jauh oleh Khalid bin Walid, ternyata pemanah di atas gunung itu tak seberapa yang tinggal.
maka dikelilingilah bagian utara. Terjadi gejolak kedua, terjadi perperangan kedua yang menyebabkan Hamzah terbunuh, yang menyebabkan Rasulullah tersungkur di Gunung Uhud, giginya patah, pelipis, matanya berdarah, kepalanya berdarah, perisainya retak. Siapa dalang di balik ini semua? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay orang munafik. Maka selesai perperangan, 2 bulan sesudah itu datang Ubay ke Madinah Al-Munawwarah, ke masjid. Dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika itu berdiri Umar bin Khattab, ingin nih membunuh Ubay, tapi ketika itu dilarang oleh Rasulullah. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Supaya sisa-sisa hidupnya Ubay ini bertaubat. Tapi ketika itu Ubay juga tak pernah bertaubat. Dan ketika itu Allah beri nih Ubay ini penyakit yang begitu luar biasa. Maka ketika itu meninggallah Ubay. Ubay munafik meninggal dunia. Maka datang anaknya yang bernama Abdullah. Datang anaknya bernama Abdullah menghadap Rasulullah. Apa kata Abdullah? Ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Bolehkah aku meminta sorbanmu yang berwarna putih ya Rasulullah? Kenapa disebutkan dalam sejarah Abdullah ini meminta sorban Rasulullah yang berwarna putih? Karena Rasulullah itu cinta dengan 2 warna. Rasulullah itu mencintai warna putih, Rasulullah itu mencintai warna hijau. Rasulullah itu sering memakai sorban yang berwarna hijau. Maka ketika itu yang tercatat dalam sejarah, Abdullah meminta, ya Rasulullah, berkenankah engkau memberikan sorbanmu kepadaku untuk mengkafani Ubay ayahku? Maka ketika itu diberikan sorban Rasulullah yang berwarna putih. Dan ketika itu diminta lagi oleh Abdullah, ya Rasulullah, berkenankah engkau menyolatkan ayahku ya Rasulullah? Maka ketika itu Abdullah disuruh pulang dulu oleh Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah menyusul sampai di rumah duka. Maka ketika itu di sana ada Umar bin Khattab, di sana ada Abu Bakar. Ketika Rasulullah ingin menyolatkan Ubay, maka berkata Umar bin Khattab kepada Rasulullah penuh dengan lembut. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, kenapa kau solatkan dia ya Rasulullah? Bukankah dia orang munafik ya Rasulullah? Bukankah dia orang yang ingin membunuhmu ya Rasulullah? Itu kata Umar bin Khattab. Maka ketika itu Rasulullah tersenyum. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Maka ketika itu Rasulullah SAW tetap menyolatkan Ubay. Tapi sebelum Rasulullah menyolatkan Ubay, Umar bin Khattab memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku berkata seperti ini kepada Rasulullah? Bukankah perkara ini Allah dan Rasulnya mengetahui? Ketika itu Umar bin Khattab memohon ampun kepada Allah. Setelah Rasulullah SAW selesai menyolatkan Ubay, maka turun surat At-Taubah ayat 84. Itu asbabun nuzul ayatnya ayahanda bunda. Turun surat At-Taubah ayat 84. Bunyi ayatnya Ustaz, perhatikan kalimatnya. Hai Muhammad, jangan kau solatkan orang yang mati dalam keadaan munafik. Hai Muhammad, jangan kau solatkan orang yang mati dalam keadaan fasik. Jangankan untuk menyolatkannya, berdiri di atas kuburnya, mendoakannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak ayat itu turun sampai meninggalnya Rasulullah, tak pernah lagi menyolatkan orang yang mati dalam keadaan munafik. Maksudnya Ustaz, rumahnya udah kayak Mas Haji, tak pernah sholat ke Mas Haji. Rumahnya udah kayak Mas Haji, karajonya main judi, main koa, main domino, tak pernah sholat ke Mas Haji. Karajonya mencekarawi orang, tak pernah sholat, mati orang kau tak usah sholatkan. Campuan ke tangan ini nak makannya diulang. Itu Rasulullah. Ustaz, menyelenggarakan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak kita selenggarakan Ustaz, badoso awak benar. Tapi tidak mungkin kalau keluarganya meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, tidaknya selenggarakan di keluarganya itu tidak mungkin. Maka kalau sudah diselenggarakan oleh keluarganya, maka gugurlah yang namanya fardu kifayah. Kalau wak taunya penjudi, wak taunya suka main domino, main koa, karajonya mencekarawi Mas Haji, nyu mati.
Tapanggi tiwa tak menyolatkan, maka tak ada dosa baginya. Yang jadi masalah itu adalah nyo ajak orang itu yang jadi masalah. Oh, jangan solatkan dulu, nyo nak pernah sembahyang. Itu yang jadi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Abdullah bin Ubay ini ayahanda bundo, 2 tahun kemudian meninggal saudaranya yang bernama Abu Amir, orang munafik juga. Maka ketika itu Rasulullah tak mau menyolatkan. Tapi ketika itu Abu Bakar menyolatkan. Ketika Abu Bakar menyolatkan, Rasulullah tak melarang. Tidak ada dilarang oleh Rasulullah. Jadi kalau ada orang rumahnya dekat masjid, nampak dawaknya nak pernah solat ke masjid sama hidupnya dah. Nak tak panggil hati wa untuk menyolatkan, maka tak ada dosa baginya. Tidak ada dosa. Nah, dan oleh karena itu ayah, bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siapapun saudara-saudara kita yang di luar sana yang mendengarkan kajian ini, karena apa? Karena rezeki itu Allah yang kasih, nikmat sehat Allah yang kasih, nikmat kedudukan Allah yang kasih, nikmat jabatan Allah yang kasih. Maka yang patut kita lakukan sebagai seorang mukmin adalah beribadah kepada Allah. Indak nawak solat, Allah tulah gadang juo, Allah tulah akbar juo. Awak yang membutuhkan Allah. Yang anehnya adalah maaf cakap, maaf cakap. Ketika anak ini tidak pernah solat, ketika bapaknya tidak pernah solat, ketika ibunya tidak pernah solat, ketika waktu tes polisi, ketika waktu ingin masuk TNI, nyuruh anaknya solat. Nak, solatlah waang nak, berdoa sama Allah supaya waang lulus tes polisi nak. Maka ketika itu Allah kabulkan doanya. Tapi ketika dia lolos polisi, jangankan untuk berdoa, jangankan untuk sujud ke rumah Allah, mencari masjid sini indah. Cari masjid indah. Tu orang munafik. Contoh cile. Ini kan masalah politik nih ayahanda bunda. Enak. Ustadz, ku aduh putra daerah kami ku mencalon anggota dewan. Tu inyonan kami pilih Ustadz Bana. Betul. Kan aduh bahasa orang-orang kampung, orang ayah-ayah awak, mama-mama awak, indu-indu awak. Pilih jualah putra daerah awak koa. Siayo yang kamu majuin kampung awak lai kalau nak putra daerah awak Bana. Tapi memilih pemimpin ini masalah akidah. Memilih pemimpin masalah akidah. Kalau nyo nak solat, walaupun nyo putra daerah awak, walaupun nyo nak anak kandung awak, jangan dicucuk lubang hidung itu. Ustaz, ambo nyo lagi piti Ustaz. Ini sebentar lagi ketua masjid dicari nih oleh orang-orang caleg ini. Maaf cakap. Nyo lagi sumbangan 10 juta, tujuannya untuk memilihnya, mencari suara ketua. Kombo sumbang 20 juta untuk beli karpet. Kombo sumbang 10 juta untuk melihat WC. Kalau nyo lagi piti nyo bersedekah ambia. Ustaz, lalunya mengice ketika waktu pemilihan coblos sambo kician kinyo uang ni sembayang ya. Kalau nak sembayang uang dia nak memilih yang do. Doso den saya datang buang den do. Doso anu nak kering tangguang nak mati ke bang ya. Karena memilih pemimpin ini masalah akidah ayah. Allah pertanyakan kelak di akhirat nanti. Maka ini catat nih. Walaupun kita agama Islam, ada 3 kelompok manusia yang beragama Islam tidak akan pernah mencium bau surganya Allah. Catat tuh. Ada 3 kelompok manusia agamanya Islam tapi tidak mencium bau surganya Allah. Siapa mereka? Yang pertama salah memilih pemimpin. Pemimpin itu munafik. Pemimpin itu tidak pernah salat. Nyurang kafir, nyurang munafik. Gara-gara fulus hanya cucuk lubang hidungan tua. Maka orang yang mencoblos ini masuk neraka jahanam. Maka ada dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Araf, ada nanti yang namanya Jahannamium, alumni neraka jahanam. Alumni neraka itu berarti keluar dari kerak neraka. Tapi kalau orang yang salah memilih pemimpin, dia tidak akan pernah menjadi alumni neraka jahanam. Karena memilih pemimpin ini masalah akidah. Maka kita ambil sejarah sedikit saja. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dijelaskan dalam kitab Al-Usta, di dalam kitab Bukhari bin Ulum, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika itu
Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh seorang raja yang kejam. Namanya Raja Namrud. Ketika itu ada seekor burung pipit yang berusaha memadamkan api ini. Lalu apa kata hewan yang bernama cicak? Hai pipit, kau takkan sanggup memadamkan api ini. Lalu apa jawaban seekor pipit? Dalam kitab Al-Kubra wal Usta, seandainya nanti Allah bertanya pada diriku, hai pipit, apa yang kau lakukan ketika hambaku, ketika kekasihku dizolimi oleh seorang raja? Maka ketika itu aku akan bersaksi kepada Allah, ya Rabb, walaupun aku tak sanggup memadamkan api ini, setidak-tidaknya aku sudah berusaha memadamkannya. Maka maksudnya Ustaz, walaupun awak tidak tahu siapa pemimpin yang baik di negeri ini, setidak-tidaknya waklah berusaha memilih pemimpin yang istiqomah di jalan Allah. Waklah berusaha memilih pemimpin yang selalu memakmurkan rakyatnya, yang mengajak rakyatnya beribadah ke rumah Allah. Bukan para pemimpin munafik, bukan para pemimpin hanya ingin mencari kekayaan sendiri, bukan para pemimpin yang menghalalkan darah rakyatnya. Lah, tidak. Tapi pemimpin yang berusaha memakmurkan rakyatnya. Yang kedua, siapa kelompok itu? Mereka yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Itu mereka tuh agamanya Islam. Dia seorang ulama, dia seorang ustad. Joni niak mama ndak basapuan. Jurang tua kanduang ndak basapuan. Gara-gara tanah bamusuhan saumuidui. Walaupun nya ustad sekalipun, ustad ikut tanah amak dan nyujua dan niak mama dan sampai ke tulang putih dan ndak kaden sapunya ustad. Sampai mati dan tak ada siapa ni niat mamak dan ustaz. Walaupunnya ustaz, walaupunnya ulama, walaupunnya penghafal Al-Quran, setiap tahunnya berangkat umrah, setiap tahunnya haji, tapi kalau diputuskan hubungan tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Walaupun dia seorang ulama sekalipun, walaupun dia seorang ustaz sekalipun. Kok kadang-kadang masalah anak, kadang-kadang masalah tanah, kadang-kadang masalah buah-buahan, kadang-kadang masalah padi segala macam. Tak basah pun gara-gara sepele sih. Tak basah pun, ya Allah. Nak kalian sapunya Ustaz batu mengkuruk dan tuang din mencarinya. Yang kedua, yang ketiga siapa mereka? Mereka yang menzolimi kedua orang tuanya ketika mereka hidup. Mereka tak memuliakan kedua orang tuanya. Mereka menzolimi kedua orang tuanya. Lalu orang tuanya meninggal saat dizolimi, maka anak ini tak akan pernah mencium surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahlah kita secara total. Hijrah kita secara fisik. Hijrah secara fisik ini adalah barana kasaki-saki awak, barana kasusah-susah awak, nan solat ko jangan dilupuan. Ustaz, talambe ambo solat de gara karajo Ustaz solat. Ustaz, ambo takalu Ustaz yo bana-bana takalu ambo Ustaz, ambo ndak takalu do. Ambo takalu Ustaz jago jam 8. Nak solat subuh ambo do Ustaz solat. Kalau yo bana-bana takalu solat. Kok Allah agih jatah awak di dunia ko ayah bundo 65 tahun Allah agih jatah di dunia ko. Kini umuala 60 berarti tinggal 5 tahun. Yang bagi sehat Allah, yang bagi rezeki Allah, yang bagi nikmat Allah, yang bagi kedudukan Allah. Badan lah bawang tanah, cek mata lah mulai sayui, tulang lah mulai lama, indah ya kasolat walai. Apa kolah nan salah? Nan salah lah itu. Badan lah mulai bawang tanah, cek mata lah mulai sayui, duduk yo di lapau main koa lai, boha. Ustaz, mang nak boleh hamba duduk di lapau Ustaz? Boleh kecil, saya nak boleh nih. Anak disuruh solat, ayahnya ndak solat, tungkek yang membawa. Keponakan di solat, ini yang mamak ndak solat, tungkek yang membawa. Contoh, ya, antan lawak ke masaji ceha sebantalai asar. Kok talambe awak mengaji bikoyah nyukum awak di guru awak antan awak ke masaji ceha.
Paisilah waang seorang yang punya kaki mah. Palu ayah kau sakit ya. Ayah mencari ubek lu. Tu ayah kemah di lapau. Mang lapau tu tampe mau ubek sakit kapalo. Palo sakit duduk di lapau. Beko kawan main domino, kawan main koa, anak kecek kawan dan kurang kaki cek dan. Lah, main koa. Enak. Ustaz, amun dah ada taruhan Ustaz. Yang kalah inya mambai tetalu. Amun dah ada taruhan do. Kecek siatu nak judi, itu judi mas. Contoh, tetalu berada di siko segalih ayah 10.000. Karate koa bara cie. Ya. Min domino lah guys. Rokok. Yang kalah bayi rokok. Kan? Taruhlah. Nyo main yang kalah membayi tetalu 10.000. Rokok do sampai bungkui. Cie 25.000, 100.000. Kalau tetalu 10.000 berampe 140.000. Yang kalah membayi nyo kan pemandangan do. 140 bagi 2, kalah 70.000. Enak, kepala sakit jadi tambah sakit. Bis pulang palo tambah sakit. Besok pagi enak minta pitih. Ya, minta pitih saya hok ke sekolah. Pitih saya kecang mah. Padahal baru kalah 70. Kan ada nang ngicek tekeko. Ustaz, nang kabar judi kan den makan dah ustaz do mah. Mangga ustaz yang heboh. Ko abi kan pitih den, kan pitih ustaz do mah. Kok kasaki kepala den, kan kepala ustaz do mah. Mangga ustaz yang heboh, nang kabar doso den. Nan bajudi den, nan nabi pitih den. Mangga ustaz yang heboh. Bana pak yang bajudi bapak, yang habis piti apa nan sakit kepala apa, yang memberangan nan apa nan amboro. Tapi itu maksiat pak, itu perjudian pak. Kalau Allah sudah murka, Allah sudah marah, Allah datangkan azab ke sejunjung ini. Terjadi badai, terjadi gempa, rumah menjadi roboh, anak menjadi yatim. Itukah yang kita inginkan? Maka jauhan perjudikan. Kok kadang-kadang pengurus masjid satu main koa deh. Ya Allah ya Rahman. Tapi si kondak doa ya. Kondak yang aduh tu ditampe ambo. Di sikona adoro yang aduh tu ditampe ambo. Pembo le doh. Dan oleh karena itu ayah, bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di luar sana mudah-mudahan hijrah secara fisik, amin. Allah berkahi rezekinya, amin. Allah sehatkan jasmaninya, amin. Ketika sempit rezekinya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, amin. Mudah-mudahan Allah ikatkan hatinya beribadah ke rumah Allah, amin. Sehingga rahmat Allah itu turun. Yang kedua, hijrah kita secara rohani. Jasmani butuh makanan, rohani pun butuh makanan. Makasihnya Ustadz. Ternyata solat itu ayah, solat itu bisa merubah takdir. Itu solat tuh. Solat tuh bisa merubah takdir. Solat tuh kan doa-doa di dalamnya. Setelah selesai kita solat, kita berzikir. Selesai berzikir, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, lapangkan rezeki hamba ya Allah. Ya Allah, jauhkan hamba dari penyakit jasmani ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berkahi diri hamba ya Allah. Seandainya sudah tercatat di Laul Mahfuznya Allah, umur 50 awak diuji oleh Allah penyakit stroke. Tercatat tuh di Laul Mahfuznya Allah. Tercatat di Laul Mahfuznya Allah, umur 50 awak diuji penyakit stroke. Tapi semasa hidupnya dia selalu beribadah ke rumah Allah. Semasa hidupnya dia berdoa, ya Rabb, sehatkan jasmani hamba ya Allah, supaya hamba terus bisa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Rabb, muliakan hati hamba ya Allah, supaya hati ini terus sujud kepadamu ya Rabb. Ketika doanya diaminkan oleh para malaikat Allah, maka Allah jawab dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah jawab dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu may yasha wa yu'athbithu indahu umul kitab. Yamhullah, Allah hapus. Apa yang Allah hapus? Setiap apa yang ditetapkan. Yang tadinya umur 50 awak nyuji oleh Allah.
nyuagi penyakit stroke, tapi awak rajin beribadah, awak selalu memakmurkan rumah Allah, awak selalu berdoa untuk memuliakan agama ini, maka Allah tangguhkan penyakitnya, Allah hapus, maka badannya terus sehat. Mangkonyo bundo, pernah ndak basobo ayah bundo orang gilo stroke, pernah sobo ndak? Pernah basobo orang gilo stroke? Ndak pernah ada kan? Yang stroke tuh orang sehat nak. Apa orang sehat tuh bisa stroke? Karena hati ko bakuro. Penyakit itu mulainya dari sini. Ustaz, ambo liatnya rajin sholat ke masjid Ustaz. Sholat subuhnya ke masjid, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Inyo rajin sholat ke masjid, nampak dia Ustaz. Tapi tetangga balioto nyo nan stroke. Tetangga balioto inyo nan stroke. Maka ternyata segala sesuatu penyakit yang ada di jasmani itu lahir dari sini nih. Lahir dari sini. Contoh, hujan itu kan rahmat Allah. Tapi kadang-kadang masalah hujan wak jadikan alasan nak solat ke masjid. One, mangau ne nak solat ke masjid ni. Nah nampak dia hari hujan. Kan? Maete, mangau maete nak solat ke masjid maete. Nah nampak dia hari dingin. Padahal hari hujan itu adalah rahmat Allah. Cuaca dingin itu adalah rahmat Allah. Kalau rahmat Allah dijadikan alasan untuk tidak sholat ke masjid, bukan hujannya yang salah. Kalau cuaca dingin dijadikan alasan untuk tidak sholat ke masjid, bukan cuaca dingin yang salah. Jangan-jangan dalam hatinya punya masalah, sehingga rahmat Allah pun dijadikan alasan untuk tidak sholat ke masjid. Kadang-kadang maaf cakap, sagetik si kakiku ke pocongnya, ya sholatlah ke masjid ya, ke pocong kirim gua. Ya Allah ya Rahman. Yang lebih parahnya, ketika Allah uji dia, Allah uji dengan ekonomi yang gak pelik, tambah jauh dia dari agama Allah, tambah jauh dia dari rumah Allah. Udah mangau dan nak sholat ke masjid dah, nampak di kau palu dan kau sakit ya. Kepala sakit saya jadikan alasan untuk tidak sholat ke masjid. Dan oleh karena itu rohani ini butuh apa? Butuh makan. Bagaimana caranya? Selalulah beristighfar kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya Allah selalu turunkan rahmatnya ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, hijrah kita secara harta. Ini masalah hartanya, hati-hati. Rumah yang kita bangun miliaran rupiah itu alun tentu menjadi pelindung awak leda. Mobil yang kita beli ratusan juta rupiah itu juga belum tentu menjadi pelindung kita. Malahan baju yang melekat ini ayah bundo, ini juga belum tentu menjadi pelindung kita. Ustaz, kece Ustaz rumah dan ambo bangun kuat, kece Ustaz belum tentu menjadi pelindungan boleh. Ikut dengan uang halal, tak ada 1% pun uang haram Ustaz. Kata Ustaz ini belum tentu menjadi pelindung saya. Ustaz, ini mobil yang saya beli ini Ustaz, ambo kumpulan gaji ambo Ustaz, 7 tahun 8 tahun baru ambo bisa beli oto. Tak ada sedikit pun uang haram di dalamnya. Kata Ustaz alun tentu menjadi pelindung ambo. Ustaz, kata Ustaz baju yang laki di badan ambo kuah, nang kece Ustaz lun tentu juo menjadi pelindung ambo. Lalu apa menjadi pelindung ambo sesungguhnya Ustaz? Berapa banyak harta yang kau sedekahkan di jalan Allah? Itulah yang menjadi pelindungmu sesungguhnya. 2.000, 3.000, 5.000, itulah yang menjadi pelindungku sesungguhnya. Makanya kalau ingin mencari pitih 2.000, ndak usah repot-repot cari di masjid banyak apa. 1.000, 2.000 banyak tuh, banyak masjid. Tapi kalau ingin mencari pitih 100.000, jadi masjid jadi. Cari di mall-mall, cari di kafe-kafe, tempat diskotek, tempat maksiat itu banyak tuh. Tapi kalau ingin cari pitih 2.000, banyak. Mangku uang 2.000 itulah yang akan menjadi penolongmu sesungguhnya. Mangkonyo ayah-ayah ajan pilih-pilih bersedekah. Rumah mewah nawak bangun tu tentu menjadi pelindung awak leh. Makasihnya Ustaz. Oto na rancak tu kece Ustaz tentu menjadi pelindung ambolo dia. Makasihnya Ustaz. Iyo, rumah rancak-rancak awak bangun. Megah, kan? Umur 40 tahun nak mati. Beko istri awak
Yang cari laki baru. Di kamar awak, lalu laki baru. Oto na ranca, nyelacak di laki baru. Awak mengango aja dalam kubur. Jangan pilih-pilih mana bersedekah. Oh, rumah dibangun rancak-rancak mati. Kan? Abini waktu, ini kan laki baru. Oh, mengango aja. Ya Allah ya Rahman. Dan oleh karena itu ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah angkat keberkahan dari perut bumi, amin. Yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah. Setelah selesai nanti kita berdoa, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan negeri kita doakan para alim ulama kita doakan pemimpin kita doakan orang tua kita, semuanya kita doakan. Kita ketuk malam ini pintu langit. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Amin ya rabbal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang menciptakan Rasulullah, Allah yang menciptakan Muhammad, Allah pun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Kenapa kita umatnya Muhammad? Kenapa kita umatnya Rasulullah? Kita yang mengaku Islam nak mau beribadah ke rumah Allah. Kita yang mengaku Islam tapi nak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah nanti berikan kesempatan kepada kita dan kita termasuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kalau ada kata-kata yang salah, yang menyinggung hati, yang menyinggung perasaan, jangan jadikan kajian ini menjadi suatu penyakit, tapi jadikanlah kajian ini menjadi suatu momentum bagaimana sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Khusus buat saudara-saudara kita di luar sana, kita doakan mereka supaya hatinya terbuka beribadah kepada Allah. Doakan mereka supaya menghidupkan cahaya-cahaya Allah. Kalau tidak kita yang meramaikan rumah Allah, siapa lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Tidak mungkin orang Papua tuh sholatnya ke sini, tidak mungkin. Kita yang meramaikan rumah Allah. Mudah-mudahan Allah selalu turunkan rahmatnya. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junjung, mudah-mudahan kita bawa keberkahan. Amin. Kita lu jangan lupa oli lah isi. Oh sudah dong. Oli pari, oli sekalian segala oli lah taisi. Itu gue apa ada. Jangan sampai melatih me aja. Kita hoyak si Junjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.